Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan duduk nak. Dari mana nak? Dari kantin tadi Pak. Sekalian mau menemui Bapak. Oh gitu, ada apa ya nak? Ini Pak mau cerita sedikit. Oh, siapa namanya? Kelas berapa? Nama saya Pak dari kelas. Berarti mau konseling individu ya? Iya Pak. Oke, sebelumnya ada pernah belum ikut konseling? Belum Pak. Belum. Oke, Bapak jelaskan sedikit lah ya. Konseling individu itu proses kegiatan antara konseli dan konselor dengan tujuan untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi oleh konseli. Nah, jadi di sini kamu sebagai konselinya dan Bapak sebagai konselornya. Jadi bagus tuh kamu datang ke sini untuk menceritakan masalah kamu. Jangan malu, jangan takut. Nah, di konseling ini ada asas yang dijunjung tinggi, udah tahu belum? Belum Pak. Oke, jadi dalam konseling individu ini ada satu asas penting yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kamu ceritakan pada saat konseling, kamu tidak perlu takut untuk dibocorkan, karena kami konselor ataupun guru BK ini sudah berjanji akan menjaga rahasia yang diceritakan oleh klien kepada kami, apapun itu rahasianya. Jadi cerita kamu itu akan habis pada saat kita konseling saja, setelah itu tidak akan disebut-sebut lagi. Jadi kamu tidak perlu takut, tidak perlu ragu, silakan terbuka saja untuk bercerita agar kita mendapatkan hasil yang maksimal dalam permasalahan kamu. Ngerti? Siap, ngerti Pak. Oke. Ya silakanlah bercerita apa sih masalah. Sebelumnya izin ya Pak. Jadi ceritanya gini Pak. Pertama kali saya sekolah di SMA 2 Siaulu ini, jadi saya mengikuti sebuah eskul Pak. Eskulnya itu eskul basket Pak. Jadi pas saya lagi eskul, saya lihat cewek Pak sedang duduk di pendopo. Jadi saya kayak tertarik gitu Pak sama dia Pak. Lama kelamaan saya cari tahulah tentang dia Pak ke kawan kelasnya Pak. Jadi 2 hari setelah, bukan 2 hari Pak, setelah eskul Pak, kan saya cari tahu tentang dia Pak. Jadi saya mendapatkan nomor dia Pak. Jadi saya chat lah dia Pak. Misal chat udah chattingan udah berapa lama lah Pak, 5 hari. Jadi saya ada rasa sama dia Pak. Jadi kayaknya dia tuh ada rasa juga sama saya Pak. Setelah tuh saya ingin mengungkapkan Pak tentang masalah perasaan sama dia. Jadi kami berdua nih takut untuk saling mengungkapkan gak Pak. Jadi saling menyukai di dalam diam lah ya. Iya Pak. Oke. Jadi kemarin Pak pas acara Sumpah Pemuda, saya melihat lah Pak, melihat dia dengan cowok lain lah Pak. Jadi saya lihat Pak, jadi mereka berbicara lah Pak, berbicara. Saya dengar dia nembak si cewek Pak. Jadi dia nih diterimanya Pak. Pas disitulah Pak hati saya hancurlah semuanya Pak. Segitu Pak. Oh gitu, berarti acara Sumpah Pemuda kemarin kamu lihat dia sama cowok lain gitu. Iya Pak. Dan dia ditembak dan diterimanya gitu ya maksudnya. Iya Pak. Oke, sebelumnya kamu nggak pernah ada mengungkapkan rasa sama dia? Belum Pak. Kalau kode-kode gitu atau kayak yang mengarah ke hubungan lah gitu, udah ada? Udah ada Pak. Dulu saya tuh Pak pernah Pak membuat story untuk dia Pak. Tapi entah dia gimana Pak, nggak tahu lah Pak. Entah dia ngerasa atau apa, nggak tahu lah Pak. Oh, berarti kalian saling kode-kode lah berdua ya? Iya Pak. Oke, sebelumnya kalian pernah ketemu berarti? Udah Pak. Ketemu dan ya welcome lah ya? Iya Pak. Nggak ada yang apa lah, nggak ada yang negatif lah ya? Iya Pak. Berarti terbuka aja, lancar-lancar aja. Jadi sebelumnya kamu ada masalah gitu sama dia? Masalahnya nggak ada Pak, cuman masalahnya tuh
sekali udah jarang ngechat dia lagi Pak semenjak dia udah ditembak sama orang, jadi nggak berani untuk dekatin dia lagi. Oh gitu. Oke. Oh. Jadi sekarang udah nggak ada lagi komunikasi sama dia. Nggak ada Pak. Oke, berarti dia jadian sama orang karena hubungan kalian tidak ada kejelasan ya. Ya, kepastian lah Pak istilahnya. Kepastian. Oke. Oke ya. Kamu beragama Islam kan? Islam Pak. Islam. Oke. Ada lagi nggak yang mau diceritakan? Nggak ada lagi Pak, cuman segitu aja Pak. Itu aja. Ya Pak. Oke lah. Jadi yang Bapak lihat dari permasalahan kamu nih, kamu sedikit menyesal ya karena tidak mengungkapkan perasaan kemarin. Ya Pak. Iya, oke. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu bisa dijadikan pembelajaran yang sangat berharga. Yang perlu kamu ketahui juga kan di sini masih sekolah kan. Jadi fokus aja dulu ke sekolah, fokus aja belajar, perbanyak kegiatan-kegiatan positif gitu. Karena di sini masih sekolah, belum saatnya juga untuk berpacaran. Nah, kamu udah bisa belum melupakan dia? Untuk saat ini udah Pak. Udah, oke, baguslah kalau gitu. Saran Bapak sih perbanyak kegiatan positif, ekskul basket kan? Iya Pak. Perbanyak lagi ekskul, perbanyak lagi kegiatan-kegiatan. Kamu OSIS ya? Iya Pak. Perbanyak lagi kegiatan OSIS. Jadi seminggu 2 minggu itu jika kamu memang penuh dengan kegiatan-kegiatan positif, itu pasti akan lupa dengan dia. Tidak apa-apa, tidak masalah tuh. Orang yang pacaran bertahun-tahun aja bisa putus, orang yang sudah nikah saja bisa cerai, apalagi lah kalian yang masih cinta-cinta monyet seperti ini. Kira-kira seperti itulah. Jadi jangan malu, jangan ragu, jangan seperti itu, jangan insecure juga. Percaya diri aja, karena wanita itu kan urusan belakangan lah. Kalau udah sukses nanti pasti cewek banyak mendekat kan. Oke, kalau ayahnya kerja apa? Wira swasta Pak. Wira swasta. Oke, itu ibunya ibu rumah tangga. Sukses dulu, bahagiakan orang tua dulu, cewek urusan belakangan. Perbanyak juga kegiatan positif, dekatkan diri kepada Allah, rajin sholat. Mungkin kamu pas saat patah hati mungkin terasa paling tersakiti, hilang semangat, betul kayak gitu? Betul Pak. Nah, padahal ya orang di luar sana lebih besar lagi masalahnya. Yang pacarannya udah mau nikah aja bisa putus. Seperti itulah kira-kira gimana perasaan dia. Nah, masalah kamu nih masih masalah kecil lah. Cuman karena kita lagi dalam masalah tersebut, mungkin kita merasa paling sakit gitu. Padahal tidak, masih banyak orang di luar sana lagi yang lebih sakit. Nah gitu ya. Iya Pak. Bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Nah Bapak, kamu mau jadi apa cita-citanya? Abdi negara Pak. Abdi negara. Nah, perkuatlah fisik kamu dengan kegiatan-kegiatan lagi, jogging, workout. Jadi nanti pas tamat, insya Allah bisa masuk ke abdi negara. Kalau udah jadi abdi negara kan, ya urusan wanita gampang lah. Pasti banyak nanti yang mau sama kamu. Jangan karenanya masalah tersebut kamu jadi tidak bisa berkembang, kamu jadi frustasi. Jangan sampai seperti itu. Adik kamu ada berapa? Ada 2 Pak. 2? Iya Pak. Ada 2. Nah kalau begitu kan bisa mendekatkan diri lagi ke adik-adik bermain kan bisa. Pokoknya intinya tuh perbanyak aja kegiatan positif, baik di sekolah ataupun di rumah. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Ya untuk penutup. Masih ada nggak kira-kira yang mau dipertanyakan? Nggak ada lah Pak. Kayaknya sih itu aja Pak. Itu aja? Iya Pak. Oke, Bapak mau kamu berkomitmen untuk perbanyak kegiatan positif ke depannya, bisa? Bisa Pak. Oke, janji ke diri kamu sendiri.
Insya Allah 3 hari ke depan kita akan melaksanakan konseling ini lagi di tempat sini lagi dan jam yang sama. Ya, Pak. Oke, 3 hari lagi kamu boleh menjumpai Bapak di sini lagi ya. Ya, baik, Pak. Oke, mungkin hanya itulah konseling kita pada hari ini. Bapak harap yang Bapak sampaikan ke kamu bisa bermanfaat dan kamu juga bisa lebih dewasa untuk menghadapi permasalahan ini ya. Ya, baik, Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak, telah memberi saran. Yes. Segitulah, Pak. Oke, apa perasaannya setelah bercerita sama Bapak? Sedikit lega lah, Pak, dengarnya, Pak. Terus ada juga yang Bapak bilang benar juga, memperbanyak kegiatan-kegiatan supaya cita-cita pun menjadi terwujud lah cita-citanya, Pak. Oke. Karena sejatinya manusia itu memang butuh tempat untuk bercerita. Jadi jangan ragu untuk bercerita. Jangan semua masalah itu dipendam. Kalau tidak ada tempat bercerita, ya sama orang tua. Kalau orang tua tidak bisa, sama teman. Kalau teman tidak bisa juga, ya sama guru BK, termasuk sama bapak. Oke. Ya, Pak. Nah, kalau begitu kamu habis ini belajar apa lagi? Biologi, Pak. Biologi. Ya, Pak. Oke, silakanlah kembali ke kelasnya. Mungkin hanya itu aja yang Bapak dapat kasih pada hari ini. Jangan lupa 3 hari lagi ya. Ya, Pak. Oke, sekian aja lah saran dari Bapak ya. Oke, hati-hati. Terima kasih ya, Pak, atas sarannya, Pak. Sama-sama.